Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 241705103 dari kelas Ilkom B. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan video penjelasan tentang tugas 9 mata kuliah teori bahasa otomata, yaitu tentang push down otomata. Sebelum kita ke soal, kita cari tahu dulu referensi tentang apa sih itu push down otomata. Oke, kita langsung aja ketik ya. PDA dalam kurung push down otomata dalam teori bahasa otomata. Nanti si GPT-nya bakal ngejelasin. Oke. Kita akan lihat dulu. Oke. Paling pertama dulu ya. Jadi PDA itu adalah salah satu konsep paling penting dalam teori bahasa otomata, terutama untuk menangani bahasa yang lebih kompleks daripada yang bisa dihasilkan oleh finite automata atau WFA. Nah, definisi PDA sendiri adalah mesin abstrak yang mirip dengan finite automaton tetapi dilengkapi dengan stack atau tumpukan sebagai memori tambahan. Stack ini memungkinkan PDA untuk mengingat informasi tak terbatas dalam berbentuk urutan simbol sehingga dapat mengenali bahasa yang bersifat konteks bebas atau konteks free language. Secara formal, PDA dapat didefinisikan sebagai 7 tuple, yaitu M itu ada key, sigma, itu ada R, epsilon, K0, Z0, sama F. Di mana key itu himpunan state atau keadaan, epsilon itu alfabet input, P itu alfabet stack, epsilon itu fungsi transisi biasanya berupa epsilon key dikali dalam kurung sigma gabungan dalam kurung epsilon kecil dikali ini R menjadikan P key tambah R bintang. Nah, kalau Q0 itu berarti state awal, Z0 itu simbol awal stack, dan F itu himpunan state akhir. Nah, ciri-ciri PDA itu memiliki state seperti finite automata. Kedua itu memiliki stack untuk menyimpan simbol secara LIFO. Ketiga itu dapat membaca input satu persatu atau melakukan epsilon transition. Dan yang keempat itu bisa push, pop, dan juga atau tetap pada state saat berpindah. Tetap pada stack saat berpindah state. Ketiga itu ada fungsi PDA. Nah, PDA itu digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas, misalnya bahasa L, yang dimana L itu ada AN, BN, dimana N lebih dari sama dengan 0, dan L adalah anggota dari W double pangkat R, dimana W itu adalah anggota dari bilangan A atau B bintang atau palindrom. Bahasa ini tidak bisa dikenali oleh finite automata biasa, tapi PDA bisa karena stack menyimpan informasi jumlah simbol. Contoh sederhananya ada ini, mungkin kalian bisa lihat di sini. Nih. Nah, perbedaannya dengan FH itu dari memori, FH itu terbatas, PDA itu tak terbatas. Kalau FH itu regular language, kalau PDA itu context free language. Kalau transisi itu input ke state, kalau FH, kalau PDA itu input dan stack menjadi state dan stack. Dan contoh bahasa misalnya FH itu misalnya A bintang, B bintang. Nah, kalau push down automata itu A pangkat N, B pangkat N. Oke, dan ini kita udah belajar, kita langsung aja ke bagian soal. Nih. PDA berikut menerima string dengan jumlah 0 sama dengan jumlah 1. Bagaimana transisi stack bekerja? Itu kita ada pilihan A, push 0 saat membaca 0, pop saat membaca 1. Push 1 saat membaca 0, pop saat membaca 1, push dan pop secara acak, dan yang terakhir itu stack tidak digunakan. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari di sini, materi sekelas ini, kita bahas dulu. Bahasa yang digunakan di sini itu adalah bahasa L, di mana W merupakan W di mana W memiliki jumlah 0 sama dengan jumlah 1. L di mana anggotanya itu W di mana W memiliki jumlah 0 sama dengan jumlah 1 adalah bahasa bebas konteks sederhana untuk menerima bahasa ini. PDA menggunakan stack sebagai alat penghitung simbol. Nah, push simbol saat membaca input pertama itu ketika PDA membaca 0, simbol 0 didorong push ke stack. Nah, pop simbol saat membaca simbol yang sepadan ketika PDA membaca 1,
stuck di pop untuk mencocokkan 0 dengan 1. Dengan cara ini, jumlah simbol 0 dan 1 di string dapat dihitung dan dicek sama. Jika stuck kosong, setelah seluruh input dibaca, itu berarti string diterima. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah aku jelaskan dan kita sudah pelajari tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah yang A, yaitu push 0 saat membaca 0, pop saat membaca 1. Gitu. Oke, mungkin sebelum itu kita jadikan sebagai quiz dulu. Ini kita wajib isi kunci jawaban yang A. Nah, sudah. Dia seperti biasa nanti videonya bakal ada di sini. Lalu kita publikasikan. Nah, dah. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasannya saya yang kurang jelas maupun terlalu cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.